Bagaimana caranya istinja yang nggak pakai air ya? Kalau pakai air sudah jelas. Ini bagaimana caranya istinja? Caranya istinja itu ada 3. Yang pertama, yang paling afdol, paling utama, paling bagus, tapi jarang kita lakukan. Saya pun nggak pernah. Tapi padahal ini paling afdol, paling utama. Apa caranya? Gimana caranya sesuci yang paling utama menurut aturan Islam? Yaitu adalah al-jam'u bainal ma'i wal hajar, mengumpulkan antara air dengan hajar. Hajar tadi kaidahnya ya, yang sebangsa tisu dan sebagainya. Jadi yang bagus itu bagaimana, Pak Bu? Ketika kita sesuci, selesai kencing, ya, selesai, begitu selesai bagaimana? Ambil tisu, bersihin pakai tisu, dibuang tisunya. Setelah pakai tisu, baru pakai air. Itu yang paling afdol, paling utama. Yang kedua, bawahnya lagi bagus sih, bagus, tapi ya lebih bagus yang tadi. Apa? Al-iktisaru 'alal ma, yaitu hanya menggunakan air saja. Ya kita ini kita ngikutin derajat yang kedua, karena kita hanya menggunakan air. Kalau bisa nanti pulang dari sini mampir beli tisu, ya, taruh di kamar mandi. Nanti kata mamahnya, "Pah, ya tumben beli tisu buat di kamar mandi, gaya kayak di hotel aja." Bukan begitu, tadi pengajian kata Pak Ustadz, sunnahnya. Nah, terangin ke istri, ke anak, begini. Jadi pakai tisu dulu, habis itu baru pakai air. Kalau BAB gimana? Begitu juga sama. Siapin aja plastik kecil ya, atau tong sampah. Nah, itu. Nanti caranya bagaimana? Nanti akan saya bahas. Jadi nggak sembarang tisu asal gitu aja, enggak, ada caranya. Biar suci itu ada caranya, nanti akan saya bahas. Dan yang ketiga, yang paling rendah tapi masih bisa mensucikan, apa? Al-iktisaru 'alal hajar, yaitu hanya menggunakan benda yang memenuhi persyaratan yang saya bahas tadi. Maka boleh sekalipun ada air. Jadi kesimpulannya bagaimana? Sesuci itu pakai air dan pakai hajar itu paling afdol. Yang kedua lumayan afdol, yaitu pakai air doang. Yang ketiga pakai tisu. Ini derajat yang paling rendah. Walaupun ada air boleh pakai tisu, tapi harus memenuhi persyaratan. Nah, syaratnya bagaimana, Bu? Sesuci pakai hajar yang diperbolehkan. Yang pertama, harus 3 hajar. Jadi kalau misalkan pakai tisu, harus 3 tisu paling enggak. Jangan sampai cuma 1 tisu saja, harus 3 kali. Ya, jadi perhatikan, bersuci tidak menggunakan air. Apakah boleh? Boleh, sekalipun tidak ada air, dengan memenuhi alat yang tadi, syarat-syarat alatnya. Sekarang caranya bagaimana? Pertama, kalau misalkan pakai tisu, contoh pakai tisu, maka tisunya paling enggak harus 3. Wajib ini. Kalau enggak sampai 3, enggak boleh. Ambil tisu sekali, set, panjang, langsung set di belakang, langsung bersih nih, buang. Gimana? Nggak boleh. Harus 3 tisu. 3 kali lah maksudnya. Harus 3 kali. Kalau 3 kali belum bersih, tambah. Tapi paling enggak 3 kali. 2 kali udah bersih, tetap tambah 1 kali lagi. Yang kedua, ayungkiyal mahalla, ay asofha wal hasyafa wa dhahira farjil mar'ah Biasula yabqa ila asarun la yuziru ilal ma fala budda min fi'li amrayni al-inqa wa yakun bisa mashatin. Yang kedua, harus bisa mensucikan. Kalau misalkan pakai tisu tapi nggak suci-suci, nggak bersih-bersih, bagaimana? Maka nggak boleh. Jadi harus bisa membersihkan tempatnya, tempat kotorannya. Apa tempat kotorannya? Yang pertama adalah as-sofha atau dubur belakang, bunder-bunderannya. Yang kedua
hasyafah, helmnya laki-laki. Kalau misalkan begini maksudnya, kalau bapak ibu, misalkan bapak nih kencing, si air kencingnya itu apa, berpindah, nyepret lah bahasa orang nama, melewati helm yang laki-laki, maka hukumnya tidak boleh menggunakan hajar, harus menggunakan air. Sebab syaratnya si najis ulah sampai ngalih atau pindah dari apa? Kalau laki-laki dari hasyafah. Kalau belakang dari bunderan. Jadi kalau ada orang mencret, wah pas keluar ini secara perkiraan dia kerasa lah, itu bukan hanya di bolongannya, kemana-mana misalkan, ya keluar kotorannya kemana-mana, maka ini hukumnya tidak boleh menggunakan hajar, harus pakai air. Jadi harus yang normal nih, pakai tisu boleh, itu harus yang normal ya. Jadi kalau agak enak nih bahasanya sudah maklum lah ya, misalkan orang mencret gitu kan, orang mencret itu kan istilahnya apa, atau mungkin lagi masih pakai celana udah keluar, itu istilahnya sudah maklum lah ya, yang ujungnya T itulah ya. Nah, itu gimana? Nggak boleh itu pakai apa? Pakai tisu. Kenapa? Karena sudah melewati bunderan. Melewati bunderan. Kalau perempuan itu bagian luarnya kemaluan. Misalkan kemaluan gini ya, terus si air kencingnya itu udah ke samping-sampingnya. Ya, udah ke samping-sampingnya. Bukan hanya di tempat sini saja, maka hukumnya tidak boleh pakai air, tidak boleh pakai hajar, harus pakai air. Tapi kalau kencingnya betul-betul nggak kemana-mana di tempatnya, maka hukumnya boleh pakai hajar. Yang ketiga, ala yajifa an najasu, najisnya jangan sampai kering. Ada orang BAB setengah jam ngelamun aja sampai kering yang di sininya. Gimana? Nggak boleh pakai hajar, harus pakai air karena udah kering. Ya. Terus yang keempat, apa namanya? Harus pindah. Jangan sampai terkena apa? Najis lah lain. Misalkan tisu set, habis itu tisu tadi yang najis tempelin lagi, ini berarti sudah jelas, langsung nggak boleh, harus pakai air. Jadi tisunya sekali pakai set, buang, set, buang, set, buang 3 kali seperti itu. Masya Allah.